Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Selanjutnya mari kita bahas jenis energi kedua, yaitu energi dinamis. Ya, energi dinamis adalah energi yang berinteraksi antara sistem dengan lingkungan. Bisa masuk ke sistem, bisa keluar ke sistem. Jadi itu. Nah, sebelum menjelaskan jenis-jenis dari energi dinamis, mari kita lihat sistem dulu, atau jenis-jenis sistem dulu. Nah, seperti yang dijelaskan pada video-video sebelumnya, bahwa sistem itu adalah ada yang namanya sistem yang tertutup atau closed system. Nah, pada closed system di sini, energi dinamis yang bisa terjadi itu adalah heat dengan work. Jadi interaksi energi antara sistem dengan lingkungan itu adalah heat dan work, kalor dan kerja. Ya, itu. Nah, untuk sign convention-nya, jika ada heat disimbolkan dengan Q yang masuk, berarti itu positif. Kemudian kalau yang keluar itu berarti negatif. Sebaliknya dengan work yang disimbolkan dengan W, itu yang masuk itu adalah negatif, yang keluar adalah positif. Sistem yang kedua yang diperkenalkan pada slide atau video sebelumnya adalah sistem terbuka atau kontrol volume. Ya. Nah, dulu dijelaskan bahwa yang bisa keluar masuk sistem itu adalah berupa energi, ya, energi, yaitu energi berupa work dan heat. Nah, selain energi, massa juga keluar dan masuk. Akibatnya, akibat ada massa yang keluar dan masuk, maka di sini akan ada energi, ya, yang disebut dengan energi aliran, atau lengkapnya adalah energi aliran massa, mass flow energy. Nah, contoh daripada sistem terbuka kemarin itu adalah water heater. Ya, di sini ada massa air yang masuk, di sini ada massa air yang keluar, di sini energi, itu energinya itu hanya berupa heat saja di sini. Ya, gitu. Nah, akibat adanya massa yang mengalir, dia membawa yang namanya energi aliran. Yang keluar juga dia akan mengeluarkan energi aliran, membawa energi. Nah, dari penjelasan sistem-sistem di atas, maka jenis energi dinamis atau energi yang bisa berinteraksi antara sistem dengan lingkungan itu adalah heat, kalor, atau bahan. Nah, kemudian yang kedua adalah work. Ya, jenis energi dinamisnya itu berupa heat atau kalor atau bahan, dan work. Ya,
Ini dikhususkan untuk sistem tertutup. Tetapi kalau sistemnya itu berupa sistem terbuka, maka jenis energinya itu ditambah dengan yang disebut dengan flow energi. Jadi itu jenis-jenis energi dinamis. Nah, mari kita bahas satu persatu jenis-jenis energi dinamis. Yang pertama adalah heat, kalor, atau bahan. Nah, apa itu heat, kalor, dan bahan? Dinyatakan bahwa heat, kalor, dan bahan adalah energi dalam peralihan akibat perbedaan temperatur. Nah, apa yang dimaksud dengan energi dalam peralihan? Bisa dijelaskan dalam gambar berikut ini. Nah, di sini ada yang namanya kentang yang dibakar atau dipanggang gitu ya. Karena dia dipanggang, maka dia panas. Artinya dia memiliki sistem ini, baked potato ini, kentang panggang ini mempunyai energi termal atau thermal energi, contohnya di sini sebesar 2 kilojoule. Nah, jika energi termal ini kemudian menyeberang keluar ke lingkungan, ya, nah sesaat dia keluar, energi termal ini disebut dengan heat. Ya, saat dia mau keluar, itu disebut dengan heat. Jadi ada perubahan nama dari thermal energi menjadi heat. Nah, kalau dia sudah keluar, kemudian dimiliki oleh lingkungan, maka namanya berubah lagi menjadi thermal energi. Tapi thermal energi yang dimiliki oleh lingkungan. Nah, begitu penjelasan mengenai definisi heat, kalor, dan kalor atau bahan. Nah, cara peralihan atau perpindahannya itu adalah secara konduksi, kemudian secara konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Nah, pertanyaan yang kedua adalah arah perpindahannya itu dari mana ke mana? Nah, arah perpindahannya yaitu dari temperatur tinggi menuju temperatur rendah. Nah, selanjutnya, bagaimana notasi daripada heat atau kalor atau bahan? Nah, notasinya adalah Ki. Heat itu notasinya adalah Ki, di mana karena dia berupa energi, maka satuannya adalah Joule. Ya, itu. Nah, kemudian notasi yang lain itu adalah heat per massa, kalor per satuan massa. Di mana persamaannya atau disimbolkan adalah Ki kecil, di mana persamaannya adalah Ki kecil sama dengan Ki besar dibagi dengan massa, atau heat dibagi dengan massa. Itu adalah heat per mass. Ya. Satuannya adalah joule per kilogram atau kilojoule per kilogram. Kemudian yang ketiga adalah heat rate atau laju energinya atau laju kalornya. Nah, itu dinotasikan dengan huruf Ki besar tetapi ada titiknya di atasnya. Nah, definisi dari heat rate itu adalah, atau laju dari kalor itu adalah heat dibagi dengan atau heat per satuan waktu. Ya. Nah, persamaannya menjadi Ki besar dot sama dengan Ki besar dibagi T. Joule per detik satuannya atau sering disebut dengan watt. Kemudian
Notasi berikutnya adalah heat flux, yaitu heat rate dibagi dengan luasan. Nah, itu dinotasikan dengan huruf Q kecil ada titiknya, itu persamaannya adalah Q kecil bertitik sama dengan Q besar dot, atau sering Q besar dot dibagi dengan luasan. Satuannya adalah watt per meter per segi. Nah, di sini dicontohkan bahwa ada suatu sistem, ya, sistem tertutup, ya, di mana sistemnya itu adalah hanya berupa, ya, gas. Jadi di sini diisi gas, ya, sebuah tangki, ya, yang tertutup, ya, ini apa namanya, LPG, ya, LPG untuk kompor gitu umpamanya. Nah, di dalamnya itu adalah hanya berupa gas, ya. Di dalamnya itu adalah isinya gas. Di dalamnya adalah isinya gas. Nah, kemudian ke dalam tangki tersebut dimasukkan dengan heating element. Ya, di sini heating element. Nah, kemudian sistemnya yang dipilih itu hanya berupa gasnya saja, ya, tidak termasuk heating elemennya. Nah, di sini berarti sistem ini yang hanya berupa gas saja, atau fluida saja, itu akan mendapatkan panas dari heating element di sini. Jadi akan ada panas yang mengalir dari heating element ke fluida tersebut. Ya, ingat sekali lagi, di luar sistem yang dibatasi oleh boundary layer garis putus-putus ini, itu adalah lingkungan. Maka lingkungannya ini adalah heating element ini termasuk lingkungan. Jadi tangkinya saja itu juga termasuk lingkungan. Ya. Nah, di sini heating element itu akan memberi panas atau lingkungan akan memberi panas ke sistem sehingga terjadi interaksi panas, interaksi kalor. Nah, bagaimana cara penggambarannya? Gambar diskemakan itu adalah seperti ini. Ya, bahwa sistem itu menerima kalor. Ini adalah key in. Di penggambaran skemanya ini bisa diganti dengan seperti ini. Karena di sini ada panas yang mengalir dari lingkungan atau dari heating element ke sistem. Ingat, heating element ini adalah di luar sistem, maka disebut dengan lingkungan. Jadi itu. Nah, berkaitan dengan energi adiabatis berupa kalor, energi dinamis berupa kalor, ya, energi dinamis berupa kalor, maka ada yang namanya adalah sistem teradiabatis. Ya. Istilah sistem ini adalah sistem adiabatis. Nah, apa yang disebut dengan sistem adiabatis? Yaitu sebuah sistem di mana tidak terjadi interaksi kalor. Ya, Q-nya itu sama dengan 0. Ya, itu namanya sistem adiabatis. Nah, contoh dari sistem yang adiabatis itu adalah sebuah sistem yang diisolasi. Ya, idealnya diisolasi sehingga Q itu tidak bisa masuk maupun keluar dari sistem. Nah, itu adalah sistem adiabatis. Contohnya adalah sistem yang diisolasi. Ya, isolasi sempurna. Nah, itu disebut dengan sistem adiabatis.
Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.